Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas film berjudul Peerless tahun 2017. Singkat ceritanya, film ini mengisahkan drama percintaan antara orang-orang yang memiliki keterbelakangan fisik dan mental. Salah satunya seperti wanita yang ada di thumbnail. Ia memiliki keanehan yang dimana boolnya ada di mulut dan sebaliknya mulutnya ada di bool. Daripada kalian penasaran, yuk kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di rumah bordil. Sekedar informasi, rumah bordil itu sendiri yaitu tempat untuk bermantap-mantap. Kemudian pria ini yang bernama Simon, dirinya ditelepon oleh istrinya yang mengabarkan bahwa anaknya telah lahir. Namun si Simon ini dia malah mengabaikan istrinya dan malah datang ke rumah bordil untuk bermantap-mantap. Wanita tua yang melayani Simon, dirinya pun memperlihatkan daftar nama dari orang-orang yang akan dimantap-mantapi oleh Simon. Setelah itu, gadis yang dipilih oleh Simon yaitu gadis berusia 11 tahun. Namun gadis ini memiliki kekurangan fisik, yang dimana gadis ini tidak memiliki indera penglihatan. Dirinya bernama Laura. Usut punya usut, dari sekian banyak daftar nama orang, Simon memilih Laura karena dirinya tertarik dengan kekurangan yang dimiliki oleh Laura. Laura pun menyanyikan sebuah lagu untuk Simon. Kemudian Simon memberikan Laura suatu hadiah. Hadiah itu ternyata 2 berlian, yang dimana Simon langsung memasangkan berlian tersebut. Simon menganggap bahwa Laura yang tidak bisa melihat, namun karena berlian ini yang harganya sangat mahal, maka kehidupannya Laura akan bahagia. Dan setelah itu, akhirnya mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Lalu scene beralih 10 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan karakter yang pasti kalian tunggu-tunggu. Dan benar saja dia adalah seorang wanita yang bernama Samantha. Seperti yang udah dibahas pada awal video, Samantha memiliki keterbelakangan fisik, yang dimana jika kalian lihat dirinya mempunyai mulut yang bisa dibilang itu adalah alat pembuangan air besarnya. Jadi intinya Samantha memiliki bool di mulut dan sebaliknya mulutnya ada di bool. Meskipun dia mempunyai keterbelakangan fisik, dia berusaha untuk bisa tampil apa adanya. Seperti dia mengupload foto selfie yang diunggah ke akun Instagram miliknya. Lanjut, Samantha yang sedang menonton televisi, kemudian dia mengambil peralatan miliknya. Usut punya usut, ternyata Samantha dengan percaya diri tanpa menutupi wajah dia mengunjungi sebuah restoran. Lalu ada seorang pelayan restoran bernama Itya, dan saat dia melihat Samantha, dirinya pun tidak bisa menahan tawa. Sambil menunggu, kemudian dia membuka handphonenya, dan ternyata ada notif dari Instagram bahwa postingan selfie miliknya telah dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Ya mungkin Instagram mendeteksi bahwa foto selfie-nya Samantha tidak sopan karena memamerkan itunya. Lanjut, kemudian Samantha membuka buku diari yang ia buat selama ini. Dan di dalam buku diari itu, jika kalian lihat bahwa Samantha menginginkan mulut yang normal, seperti manusia pada umumnya. Beberapa saat kemudian pelayan menyajikan sebuah sup yang dipesan oleh Samantha sebelumnya. Lagi-lagi pelayan tersebut kembali mentertawakan Samantha. Lalu pasti kalian bertanya bagaimana cara Samantha untuk memakan makanannya tersebut. Seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, karena mulut Samantha berada di belakang, lalu dia menggunakan selang dan corong yang ia bawa sebelumnya. Yang kalian bisa lihat dengan sendiri bagaimana dia melakukan hal itu. Yang jelas dia menggunakan mulutnya tersebut. Kemudian Samantha pergi meninggalkan restoran. Namun di saat dia ingin menaiki mobil, tiba-tiba ada 2 pria aneh yang mencoba untuk menyakiti Samantha. Pria aneh ini mulai mencoba untuk melecehkan Samantha. Namun beruntungnya dirinya bisa masuk ke dalam mobil dan berhasil melarikan diri. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba secara tidak sengaja Samantha seperti menabrak sesuatu di jalan. Entah itu apa yang dia tabrak, nanti kita akan bahas. Lanjut, kemudian kita akan diperlihatkan karakter berikutnya,
Dia adalah seorang pria bernama Ernesto. Jika kita lihat, si Ernesto ini sedang menatapi foto seorang wanita yang memiliki keterbelakangan fisik di wajahnya. Dan tebakan kalian benar bahwa si Ernesto sedang memuaskan birahinya sambil melihat foto pacarnya tersebut. Namun setelah itu datanglah ibu Ernesto yang tidak sengaja melihat anaknya sedang begitu. Ernesto yang terkejut, dia berusaha untuk meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Namun ibunya yang sudah kepalang emosi dan tentunya malu, dirinya pun mengusir Ernesto dari rumahnya. Lebih apesnya lagi, kita akan diperlihatkan bahwa pacarnya Ernesto yang bernama Ana, dirinya ternyata sedang berselingkuh dengan seorang pria bernama Guillermo yang memiliki luka bakar di wajahnya. Ana hanya menginginkan seseorang yang mencintainya dengan apa adanya. Begitupun sebaliknya, Guillermo pun menerima Ana karena keduanya yang memiliki keterbelakangan fisik. Pada malam harinya, Ernesto yang telah diusir oleh ibunya, kemudian dia mendatangi rumah pacarnya. Di saat mereka sedang makan, Ana mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Ernesto, yang dimana kita mengetahui bahwa Ana telah berselingkuh dengan Guillermo yang memiliki luka bakar di wajahnya. Karena hal itu membuat Ernesto merasa sedih dan dirinya pun sambil menangis pergi meninggalkan Ana. Setelah itu kita akan kembali ke Samantha yang sedang makan malam dengan ayahnya. Kemudian di saat mereka sedang makan, tanpa disengaja mereka mendengar berita di televisi bahwa ada seorang pria yang tertabrak mobil dan terlindas kakinya, yang dimana pelaku tersebut melarikan diri. Ayah Samantha mengutuk keras kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Padahal sebelumnya kita mengetahui bahwa yang telah menabrak orang itu ialah Samantha. Namun Samantha yang ketakutan, dia pun tidak menceritakan apa yang telah dialaminya itu kepada ayahnya. Kemudian usut punya usut, ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun Samantha. Ayahnya memberikan kue ulang tahun dan sebuah lilin di atasnya. Dan setelah itu Samantha pun meniup lilin tersebut. Oke guys, kalian bisa lihat sendiri kan? Semoga kalian masih tetap mau melanjutkan video ini. Lanjut, tidak hanya itu, ayahnya Samantha memberikan sebuah kado ulang tahun, yang ternyata itu adalah topeng unicorn. Ayah Samantha menganggap bahwa Samantha jika menggunakan topeng ini, maka dirinya akan lebih percaya diri. Namun jelas Samantha tidak menyukai sama sekali hadiah tersebut. Kemudian kita akan diperkenalkan lagi karakter baru, dia bernama Christian. Jika kalian ingat di scene awal si Simon, nah Christian ini merupakan anaknya. Usut punya usut, Christian yang ditinggalkan ayahnya semenjak lahir membuat dirinya mengalami gangguan mental. Satu-satunya hal yang dia tahu tentang Simon bahwa ayahnya ini memiliki tato putri duyung di tangannya. Jadi pada intinya Christian ini terobsesi dengan putri duyung yang dianggap Christian bahwa ayahnya telah berubah menjadi putri duyung. Oleh sebab itu, walaupun Christian terlihat normal secara fisik, namun dia tidak menginginkan kedua kakinya itu. Dia menganggap bahwa seharusnya dirinya memiliki sirip layaknya seekor putri duyung. Ibu Christian yang tidak tahan dengan hal ini, dia mengajaknya ke dokter psikolog. Namun di sini ibunya dan Christian berdebat mempermasalahkan hal yang dialaminya. Christian pun terjatuh dari kursi roda dan tanpa disengaja ibunya melihat luka di kakinya Christian, yang dimana selama ini ternyata Christian mencoba untuk memotong kakinya menggunakan sebuah silet. Christian yang merasa malu, akhirnya dia pun pergi melarikan diri. Dia yang sudah putus asa untuk menyingkirkan kakinya, sehingga dia memutuskan untuk berbaring di suatu jalan sambil mengulurkan kakinya dan membiarkan mobil yang lewat untuk menabraknya. Dan jelas pasti kalian udah menebak, orang yang menabrak Christian itu adalah Samantha. Kemudian lebih anehnya lagi, Christian tersenyum sambil menatap ke arah Samantha. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa keinginan Christian tidak mempunyai kaki telah tercapai. Walaupun pada akhirnya Christian mengalami sekarat dan akhirnya dia pun tewas di tempat. Selanjutnya kita akan diperlihatkan lagi karakter baru yang memiliki keterbelakangan fisik. Kalian bisa lihat sendiri, wanita ini bernama Vanessa.
Dirinya bekerja sebagai beruang dalam tokoh kartun di sebuah acara televisi. Tapi kali ini Vanessa terlihat tidak begitu semangat, yang ternyata dirinya sedang hamil. Tentunya Vanessa sangat menginginkan bayinya lahir dalam keadaan normal. Namun hasil rongsen membuktikan bahwa bayi itu akan lahir sama seperti dirinya saat ini. Karena hal itu membuat Vanessa frustasi dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Tentu bosnya Vanessa tidak setuju. Sambil membawa uang sekoper, dia mencoba untuk membujuk Vanessa agar bisa kembali bekerja. Namun hal tak diduga pun terjadi. Vanessa malah melemparkan uang itu keluar. Bosnya mencoba untuk melompat, namun pada akhirnya dia terjatuh dan tewas di tempat. Secara bersamaan ada Guillermo yang melihatnya. Langsung saja karena melihat uang yang begitu banyak, dia pun lalu mengambilnya. Kemudian dia bertemu dengan Anna. Karena sekarang dia mempunyai uang yang banyak, Guillermo pun berencana untuk melakukan operasi plastik pada tubuhnya. Namun di situ Anna tidak setuju dengan keinginan Guillermo. Anna menganggap jika Guillermo telah melakukan operasi plastik, dia merasa takut bahwa dirinya akan ditinggalkan oleh Guillermo. Hingga pada akhirnya Anna memutuskan untuk mengakhiri hubungan bersama Guillermo. Sambil menangis, Anna berpikir dia akan berusaha untuk mencintai dirinya sendiri dan hidup dengan mandiri tanpa orang lain. Selanjutnya kita akan diperlihatkan wanita di scene awal, yaitu Laura yang ternyata sampai saat ini dia masih bekerja di rumah bordil dan dia masih menggunakan berlian di kedua matanya. Pelayan restoran dirinya selalu datang menghampiri Laura dan ternyata dia menginginkan berlian milik Laura tersebut. Hingga suatu ketika saat pelayan ini ingin mencuri berlian tersebut, namun tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam. Pelayan itu pun terkejut dan langsung memasukkan berlian ke dalam mulutnya. Pelayan tersebut mencoba untuk mengeluarkan berliannya dan usaha apa yang ia lakukan. Dan ternyata ini sangat membagongkan. Pelayan itu mencoba mengeluarkan secara paksa berlian itu menggunakan gagang shower, yang pada akhirnya berlian itu berhasil keluar. Pelayan itu yang merasa bersalah, jadi dia kembali mengunjungi Laura untuk mengembalikan berliannya. Namun hal tak diduga pun terjadi. Laura mengatakan bahwa selama ini dirinya ingin mantap-mantap dengan pelayan ini, yang pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan hidup bahagia. Kemudian kita akan diperlihatkan Simon yang pada scene awal film. Dia kembali ke rumah setelah mengetahui bahwa anaknya telah tewas. Simon menemukan gambar tatonya di barang-barang milik anaknya itu. Usut punya usut dari percakapan mereka, ternyata Simon meninggalkan keluarga dikarenakan dia takut tidak bisa mengontrol nafsu birahinya, yang dimana mungkin bisa saja dia melecehkan anaknya sendiri. Jadi pada intinya si Simon memiliki sedikit gangguan mental, yang dimana dia merupakan seorang pedofil. Dan lebih parahnya lagi, dia tidak memandang itu perempuan ataupun laki-laki. Namun pada kenyataannya pilihan yang dipilih oleh Simon untuk meninggalkan keluarga malah membuat anaknya menderita, bahkan sampai anaknya meninggal. Kembali lagi ke Samantha, pada suatu ketika saat di jalan, dirinya diganggu oleh dua pria aneh sebelumnya. Dan ini merupakan scene yang gua benci. Dua pria aneh itu mencoba untuk memperkaos Samantha. Oke, kita lanjut. Namun jika kalian ingin mengetahui, dan ternyata mulut Samantha menggigit anu pria tersebut. Atas perlakuan bejat yang ia alaminya, Samantha melarikan diri dan pergi ke sebuah jembatan. Samantha berpikir bahwa kehidupannya ini sudah tidak ada artinya lagi. Dia mencoba untuk melompat bunuh diri. Namun beruntungnya dia terjatuh dan pingsan seketika. Lalu saat dirinya tersadar, di hadapannya ia melihat seorang pria yang tak lain ia adalah Ernesto. Ernesto yang patah hati karena telah putus dengan pacarnya. Dan kalian juga tahu bahwa Ernesto yang sangat terobsesi menyukai wanita yang memiliki keterbelakangan fisik. Jelas ketika dia melihat Samantha, dia tertarik dengannya. Begitupun sebaliknya, Samantha juga sepertinya menyukai Ernesto. Singkat cerita, yang pada akhirnya Samantha dan Ernesto hidup bahagia.
Dan kalian bisa melihat ketika Ernesto bercumbu dengan Samantha, yang dimana kalian tahu bahwa Samantha itu memiliki bool di wajahnya. Ya kalian bisa lihat sendirilah videonya, oke? Kemudian di akhir film kita akan diperlihatkan Christian yang sudah menjadi putri duyung. Sambil duduk di sana, terlihat Christian juga telah mempunyai sirip yang besar layaknya seorang putri duyung. Ya mungkin bisa jadi Christian telah hidup bahagia di alam barunya tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film Skin Palace tahun 2017. Jadi intinya, kesimpulan atau poin penting yang bisa diambil dari film ini sebenarnya kembali lagi ke kalian masing-masing. Contohnya seperti persepsi tentang arti sebuah kecantikan. Film ini juga secara tidak sengaja telah mengajarkan kita pentingnya untuk bisa menerima diri kita sendiri. Walaupun mohon maaf mungkin kita mempunyai kekurangan fisik, tapi apakah kita tidak bisa untuk hidup bahagia? Jelas walaupun memiliki kekurangan, tapi itu bukanlah suatu halangan untuk bisa mengejar kehidupan yang sempurna dan tentunya bahagia menurut persepsinya masing-masing. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Dan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai film yang telah kita bahas pada video kali ini. Ambil sisi positif dan buanglah sisi negatifnya. Warung Santuy pamit undur diri dan jangan lupa tetap santuy.